Tidak semua perjuangan terdengar keras. Tidak semua kelelahan tampak di mata. Dan tidak semua keluarga berjalan di jalur yang sama. Ada keluarga yang setiap harinya belajar tentang sabar, bukan dari buku, tapi dari cinta yang terus diuji. Ada orang tua yang bukan hanya mengasuh, tetapi menjaga emosi, harapan, dan masa depan dalam sunyi yang sering tak dipahami siapapun. Ketika kita melihat anak yang berbeda, atau anggota keluarga yang bergerak, berbicara, atau merespon dunia dengan caranya sendiri, seringkali kita lupa satu hal penting. Mereka bukan kurang, mereka hanya membutuhkan cara yang berbeda untuk dimengerti. Keluarga dengan anggota berkebutuhan khusus bukan keluarga yang harus dikasihani, tetapi keluarga yang layak dihormati. Karena di balik rutinitas yang tampak biasa, ada perjuangan yang luar biasa, menjelaskan hal yang sama berulang kali, menguatkan diri di tengah tatapan, dan tetap memilih hadir meski dunia belum sepenuhnya ramah. Episode ini tidak hadir untuk membuat kita merasa iba. Ia hadir untuk mengajak kita berhenti menghakimi, belajar mendengar, belajar menghargai. Karena inklusivitas bukan tentang memberi ruang karena kasihan, melainkan tentang mengakui bahwa setiap manusia dengan segala keunikannya punya hak yang sama untuk diterima. Inilah Strength Beyond Limits, sebuah ruang cerita tentang keluarga yang tidak meminta dimengerti, tetapi berharap tidak lagi disalahpahami. Terima kasih semuanya Ibu dan Bapak yang hebat untuk sharing dan menginformasikan kepada masyarakat apa yang menjadi pesan dan apa yang ingin disampaikan. Nanti akan bergiliran, saya mulai dengan Mbak Eni. Mbak Eni, diagnosis apa yang pertama Mbak dapatkan mengenai Alim? Ketika itu baru saja habis disesar, besoknya langsung kebetulan dokter anak dan dokter kandungannya suami istri. Jadi dia langsung ini diagnosisnya secara manual ini ke arah Down syndrome. Tapi kalau untuk lebih akuratnya silakan tes dia genetika. Dan ternyata ya alhamdulillah Down syndrome. Apa yang Mbak rasakan pada saat itu? Saya tanya sama dokter, apakah Down syndrome itu sama mongoloid? Dokter bilang gitu, ya manusiawi lah, nggak apa kayak bumi runtuh bagaimana gitu ya, karena saya tahu hanya sebagian waktu itu. Gimana ya, susah dikatakan, pokoknya seperti kayaknya dunia runtuh. Untung suami dan kedua orang tua saya menguatkan. Dia bilang, kamu kan punya iman, jangan terus-terus berlarut gitu aja. Usia Alim sekarang, maaf Mbak, ini berapa usia Alim? 25. Jadi waktu itu saya dapat Alim udah tua juga, udah 40. Sekarang saya 65. Alim berapa bersaudara Mbak? Yang ada cuma Alim. Kalau ada anak saya 6. Yang ada cuma Alim. Itu pun hamil keempat, anak kelima. Hamil keempat, anak kelima, bingung. Mbak tuh bagaimana ketika Mbak mendengar diagnosisnya apa pada anak? Kalau aku kan nggak dikasih tahu ya sama dokternya ya waktu itu. Jadi dokternya cuma bilang ini terlambat gitu. Nggak tahu sih dokternya nggak ngasih tahu apa, mungkin karena waktu itu saya hamilnya udah tua ya. Jadi ya dia bilang cuma terlambat. Terus kesininya suruh aku ke bidan kan periksaan. Jadi ke bidan coba dibawa aja ke tumbuh kembang. Nah baru dari tumbuh kembang memang ini anak Down syndrome. Perasaan Mbak ketika mendengar diagnosis untuk anak Mbak berkebutuhan khusus, apa yang Mbak pikirkan? Ya pastilah pada umumnya juga kaget ya. Kebetulan kali ini saya kan anak ketiga. Yang pertama kedua kan seperti biasa lah, normal gitu. Justru malah kalau anak saya yang pertama kedua malah
lebih pada pinter gitu loh. Jadi kok yang ketiga begini bagaimana? Udahlah, semenjak dari bayi itu ya pokoknya saya usahain aja lah yang berobat ke dokter, ke tukang saraf, kemana aja. Yang penting saya nggak ngeliat hasilnya, ntar lah tahu aja bagaimana. Yang penting usaha aja gitu aja. Ya udah sampai sekarang begini, alhamdulillah sih berkembang. Ya udah gitu, nyampe sekarang ya udah. Walaupun bakatnya apa nggak bakatnya ya ikutin aja udah. Orang nggak tahu ya bagaimana caranya ya sudah. Arif ya? Iya, Arif sekarang usianya berapa? Arif 10 tahun. 10 tahun. Ntar Agustus 11 tahun. Mbak Erni, diagnosis pertama yang Mbak dengar tentang Raffi seperti apa? Iya, saya punya anak Raffi ini kan memang usahanya udah super sekali ya, karena kebetulan waktu itu saya udah nggak mau punya anak gitu kan, sudahlah saya fokus kerja gitu, udah nggak pengen lagi, tapi kebetulan suami saya bilang mau gitu kan, jadi ya sudah saya berusaha ke dokter sana sini udah sekian dokter istilahnya dengan biaya yang banyak, dengan waktu yang banyak. Akhirnya alhamdulillah positif dapat Raffi. Begitu lahir ini pagi jam 3:30 pagi lahir, terus sorenya saya dipanggil dokter, gitu kan, panggil dokter. Kebetulan saya sendiri karena ayahnya dia ada kerjaan, jadi nggak bisa nemenin, saya sendiri ngadep dokter. Dokter tanya, dokter anak ya, dokter anaknya tanya, dokter kandungannya bilang saya sudah sedikit sih kasih tahu kalau nanti dipanggil sama dokter anak gitu, karena dokter anaknya mau bicara. Oh iya dok, tapi saya mau bicara nih sekarang bahwasanya Raffi ini suspek Down syndrome, karena belum ada tes, jadi dia nggak berani bilang Down syndrome, tapi ini suspek Down syndrome gitu. Saya tanya Down syndrome itu apa, karena memang saya awam sekali ya, tahun 2005 dia lahir ini masih sedikit ya info tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi Down syndrome itu ada keterbelakangan dalam berpikir seperti itu. Saya kebetulan tetangga saya ada anak, maaf, idiot ya. Jadi saya tanya, apa bedanya dengan idiot dok? Saya tanya itu kan. Kata dokter, ya Down syndrome itu ada 3 tingkatan. Dia bilang itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang parah. Kalau yang parah ini dia bisa seperti idiot. Tapi kalau yang ringan aja enggak sih, dia bilang. Terus bedanya dengan anak yang normal, kalau anak normal itu sekolah SD 6 tahun, mungkin kalau anak ibu nanti bisa 10 atau 11 tahun. Oh seperti itu ya dok. Terus bagaimana saya cara merawatnya? Nanti ada ibu bisa ke dokter, tanya ke dokter tumbuh kembang atau apa seperti itu. Oh begitu ya dok. Iya, tapi dengan rasa yang saya, ya Allah, kok kenapa gitu, kok ini saya benar-benar kepengen punya anak gitu ya, dengan dengan segala usaha, dan akhirnya dapat. Saya nggak menyesal, tapi yang saya tanya kenapa, yang saya takutkan, bisa nggak sih saya nanti didik dia, bisa nggak sih saya membersamai dengan segala keterbatasan pengetahuan saya tentang anak difabel seperti itu. Tapi kalau namanya down itu pasti ya manusiawi ya, karena maaf nggak semua juga pasti nggak akan berharap punya anak spesial, walaupun Allah pasti sudah memilih saya sebagai orang tua spesial gitu, karena nggak semua orang bisa punya anak spesial. Kalau down pasti down banget gitu. Tapi akhirnya saya bisa terima dengan ikhlas, yang penting ikhlas. Mbak Erni, kalau Mbak ingin menginformasikan pada masyarakat atau ingin menekan stigma apa yang ingin Mbak sampaikan kepada masyarakat untuk tidak mengejudge dengan hal yang, maaf, dengan tatapan yang lain, dengan perkataan yang tidak sensitif, apa yang ingin Mbak sampaikan? Saya cuma berharap banyak kepada masyarakat umumnya dan kepada orang tua khususnya ya, tolong jangan memandang rendah anak-anak kami, anak spesial kami, karena anak-anak spesial kami memang punya keterbatasan.
Bukan berarti mereka tidak pandai, mereka pandai dengan bidangnya sendiri dan dengan bakatnya mereka. Saya ingin orang tua pada umumnya, orang tua yang punya anak-anak reguler itu, tolong mereka juga mengajarkan kepada anaknya bahwasanya mereka harus merangkul anak-anak spesial ini, bukan menjauhi, bukan mengejek, bukan menghina. Menghina itu bukan hanya bullying, itu kan bukan hanya pukul, bukan hanya kekerasan, tapi dengan pandangan, dengan verbal, dengan ucapan itu sudah bullying gitu kan. Sementara anak-anak ini mau main dengan mereka, tapi kan mereka nggak mau dia kan maaf dia kan kalau anak-anak sekarang bilang itu bego nggak bisa deh seperti itu kan. Kalau orang tuanya mengajarkan kepada anaknya nggak akan berbuat seperti itu gitu loh. Jadi awal sih memang orang tuanya dulu yang harus membuka hatinya untuk menerima anak-anak kami gitu. Bahwasanya anak-anak kami juga bisa diajarkan untuk berbuat yang bisa anak mereka lakukan, seperti main bola bisa, walaupun kalau kesempurnaan nggak bisa ya, dituntut sempurna itu nggak mungkin. Seperti dalam seni mereka juga bisa menari, mereka bisa main musik, bisa drama mereka juga bisa ikut. Terus keterampilan meronce atau membuat lukisan bisa. Jadi bukan berarti anak kami tuh benar-benar yang terpuruk, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak boleh ditemenin, yang dan ada lagi stigma mereka tuh kalau mereka beranggapan anak ini penyakit menular gitu loh. Jadi kalau mau deket, jangan ketularan seperti itu tuh masih ada yang seperti itu. Jadi saya cuma mohon dalam dari hati yang paling dalam, saya memohon kepada orang tua, tolong ajarkan kepada anak-anaknya untuk bersikap baik kepada anak-anak spesial kami, karena anak spesial kami juga ingin bermain bersama dan mereka tidak akan membahayakan, tidak akan menular, tidak akan menyakiti anak-anak mereka, seperti itu sih. Mbak Yanti, diagnosis pertama yang diterima Mbak seperti apa untuk? Jadi waktu itu saya nggak tahu dia ini penyandang autis. Kebetulan dia memang bermainnya aneh. Jadi mobil tuh dibalik, rodanya diputar berjam-jam. Cuma saya seneng kan karena saya bisa baca buku, anteng. Kok tiba-tiba pas dia mainkan mobilnya itu saya membaca Femina waktu itu artikelnya. Ada 10 ciri-ciri anak saya semua ada di situ. Jadi saya ke dokter, waktu itu ke dokter saraf, juga daftar tunggunya lama. Tapi karena ada suspek autis dipercepat. Waktu itu tesnya tuh jam 12 malam. Karena memang dokter itu antrinya minta ampun, dokter saraf. Karena belum banyak ya waktu itu dokter saraf yang mampu mendiagnosa anak autis. Diketahui diagnosisnya bahwa dia autism infantil, memang dari kecil. Jadi sejak itu disuruh berobat ke dokter saraf dan ke psikiater waktu itu. Cuma usia berapa Mbak? Waktu itu 1,5 tahun, cepat ya, 1,5 tahun. Cuma setelah saya diberi obat oleh dua dokter itu, saya lihat obatnya tuh ngeri banget bacanya, untuk Parkinson, untuk segala macem. Terus pas saya jalan minum itu, dia tuh menatap saya tapi kan nembus ke belakang. Jadi dia tenang tapi nggak hidup gitu loh Mbak. Jadi saya kosong. Saya telepon dokternya, dokter kayak nggak cocok obatnya, saya nggak mau seperti ini, anak saya tenang tapi dia tidak hadir. Ya udah Bu, gak usah minum obat, terapi. Sejak itu saya terapi terus. Cuma terapi itu kan kayak gitu ya, bahwa kita kayak cocok nggak cocok. Jadi jalan tuh terapi pagi di Jakarta Pusat, siang Jakarta Barat, dan hasil tidak ada. Saya suruh pegang celana, dia pegang baju. Saya suruh pegang mata, dia pegang hidung. Itu akhirnya saya putuskan terapi di rumah. Saya menemukan terapi yang memang cocok dengan saya. Itu sih awalnya. Terapi apa yang Mbak ajarkan ke Zahran untuk Jadi pertama sekali itu saya bingung memilih terapi. Dan itu ada 2 kubu terapi yang berbeda. ABA, Applied Behavior Analysis, sama Floor Time. Dan saya disuruh memilih sama dokternya itu masing-masing. Karena berbeda sekali ininya, tekniknya. Kalau Floor Time, anak yang menjadi pemimpin, leadernya anak. Tapi ABA itu kita. Karena saya bekerja, saya nggak punya waktu untuk floor time. Karena saya harus benar-benar 100% memegang. Jadi dia yang memegang leading. Nah kebetulan saya bekerja, saya ambil ABA dengan kesadaran penuh. Cuma sekarang memang akhirnya dia tidak punya tidak punya kreativitas. Dia seperti robot. Jadi apa yang kita suruh dia kerjakan. Karena memang leadingnya kita. Kalau floor time, anak ini punya inisiatif.
Nah itulah yang saya sesalkan, kenapa dua sistem ini tidak bisa digabungkan gitu loh pada waktu itu. Mungkin juga kekurangan ahli ya pada waktu itu. Jadi mungkin kalau sekarang sudah berkembang mungkin ya. Kalau sekarang saya nggak update lagi. Cuma pada waktu itu memang saya harus memilih. Saya pilih ABA. Zaran gajinya udah luar biasa ya. Bagaimana Mbak Yanti mengajarkan Zaran mengaji dengan begitu bagusnya? Karena saya lihat dia anaknya sangat rigid, sangat kaku. Jadi kalau sudah A, dia akan A. Jadi susah merubah A plus 1, A plus 2 susah. Jadi saya pikir, ya sudah karena kekakuan itu, saya belajar dulu mengaji kepada guru saya sampai saya paham semua. Jadi dia murid pertama yang saya ajarkan. Tapi karena saya bekerja saya panggil guru, tapi saya mengajarkan cara mengajarnya begini. Alhamdulillah tembus. Cuma kecuali memang ada sesuatu yang sulit, dia pasti konsultasi ke saya. Karena mungkin saya ngerti ya cara ngajarinnya. Sehingga dia kalau mengaji ya berharokat tuh pakai tangan, dia tangannya bergerak 3, 2 harokat, 4 harokat. Alhamdulillah setelah itu, jadi kalau saya pulang saya cek bagaimana ngajinya. Jadi ya alhamdulillah dia berjalan dengan ajaran itu sampai dia bisa sekarang 3 juz 1 hari. Luar biasa. Alhamdulillah. Aplaus buat Zahra. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Mbak Yanti, bagaimana Mbak menghalau stigma yang berkembang di masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus? Yang ada kita cuek bebek aja, dia mau ngomong apa sebodoh. Toh dia kalau kita masukin ke hati, sakit hati memang. Pertama emang sakit hati. Pertama, pernah saya naik angkot ya, waktu itu di awal-awal kan kita nggak punya mobil ya, nggak punya motor ya, naik angkot pasti kan. Jadi Zara itu habis kursus pulang, ibu-ibu depan saya, kenapa bu anaknya dibawa-bawa? Saya bilang, saya nggak minta anak ini nggak minta dilahirkan, saya minta dia lahir, berdoa-doa supaya dikasih anak. Apa tanggung jawab saya terhadap Tuhan saya kalau saya tidak bawa, malu terhadap dia, taruh di rumah aja. Sampai akhirnya ibu itu diserang oleh penumpang yang lain. Bahwa ibu kenapa begitu? Nggak boleh begitu. Ya alhamdulillah jadi justru saya dibela sama ibu-ibu itu. Jadi menurut saya kita susah menghalau stigma dari mereka. Biarin aja, cuekin aja mereka ngomong apa. Dengan tatapan sinis kayak dengan yang kadang-kadang cibiran ya, dengan kalimat yang juga menyakitkan. Sebodoh, kok saya udah sebodoh amat. Paling saya bilang minta maaf, kayak misal pernah naik lift, dia pencet semua itu lift. Maaf Pak, maaf Bu, anak saya berkebutuhan khusus, mohon maaf ya Bu. Hanya itu yang kita bisa. Mudah-mudahan dengan makin kesini, makin edukasi makin banyak dan makin banyak podcast yang menyatakan anak kebutuhan khusus bahwa mereka juga harus diberi kesempatan yang sama. Mereka juga punya dengan talenta yang mungkin seperti Vanessa dan Alim kan juga mereka juga bagus gitu ya. Ya mereka bisa sebenarnya kalau dikasih kesempatan. Jadi kalau menurut saya go ahead ibu-ibu, nggak usah malu, cuek aja. Justru kita harus merubah mereka bahwa anak kita bisa berprestasi. Mbak, apa saran Mbak untuk orang tua yang kebetulan baru didiagnosis anaknya punya kebutuhan khusus? Satu, pertama terima nasib kita, jangan denial. Karena saya punya teman denial lama sekali sampai 3 tahun. Anaknya itu nggak diapain. Boy berpikir bahwa anak ini akan sembuh, anak akan bicara. Umur makin sayang dia. Umur akan naik terus dan dia tidak diapa-apain gitu loh. Sayang waktu itu berjalan. Itu jangan kelamaan. Denial oke, saya butuh 6 bulan waktu itu Mbak denial. Nangis sampai pada suatu titik bahwa nggak bisa kayak gini. Saya harus move on. Saya harus pegang anak saya. Itu satu, jangan denial kelamaan. Kedua, cari komunitas yang misal Down syndrome, autistik. Ketiga, perkaya Bu dengan cari tahu. Kita bisa Google macam-macam. Ada terapi apa, ada pendekatan apa, atau memang harus misalnya seperti Zaran ini kan dia ada leaky gut ya. Itu harus ke dokter mana? Kalau memang kita uangnya pas-pasan ya ke puskesmas. Kalau kita punya uang lebih ya harus, dan satu lagi prioritas Bu. Duit kita memang segitu aja. Tapi prioritas kadang-kadang teman saya ada, dia dokter, tapi dia belum mementingkan jalan-jalan Bu. Tidak mau terapi. Kalau uang saya semua terapi Bu anak saya. Karena ini investasi menurut saya. Kalau dia makin tua, makin besar, makin sulit, badan kita makin tua, habis kita Bu. Jadi lebih baik dari kecil prioritaskan mana yang duluan untuk anak kita, mana juga atau punya saudara lain, ya juga harus prioritas. Itu dan terakhir konsistensi. Kalau anak ini A, biarkan A Bu, jangan menjadi B. Anak ini tahu kita bisa dimainin apa enggak. Kalau dia alhamdulillah dia takut sekali sama saya. Saya cuma melirik aja dia tahu. Dia langsung begini. Dan dia tahu saya peraturan di rumah. Cuma jeleknya dia nggak bisa bermanja-manja sama saya. Dia bermanja dengan bapaknya.
Karena dia tahu saya peraturan. Dengan melihat saya, mama saya nih peraturan. Tapi nggak apa-apa, saya pikir di rumah itu harus ada yang memang menegakkan peraturan. Jangan sampai dia menganggap remeh, gampang nih mamaku nih, aku tantrum aja. Nanti juga dikasih, jangan. Jadi kalau kita itu bilang jadi harus konsisten, menegakkan peraturan, dan juga memperlakukan dia seperti anak normal. Suruh nyuci piring, nyuci baju, nyuci baju. Jadi sehingga jangan dibuat seperti dia invalid gitu loh Bu. Kan dia lengkap tangannya, semuanya lengkap anggota tubuhnya. Perlakukan dia seperti anak biasa. Insya Allah dia juga akan berkembang seperti itu. Thank you Mbak Yanti. Mbak Silmi, apa yang Mbak terima tentang diagnosis pertama Florence? Divonis sebagai tunggal Bu. Florence ini kan anak yang saya inginkan, karena abang kan cowok-cowok, jadi saya program ingin cewek kan. Sudah itu saya proses, udah diapain sama dokter, di anjuran ini. Pas 8 bulan saya kena campak yang halus selama 2 hari. Kata dokter, ibu lagi hamil nggak boleh kena ini virus. Ada akibatnya Bu. Tapi apa tuh dok? Ya doa aja deh Bu, mudah-mudahan nggak apa-apa. Gitu aja. Terus saya ngeh. Setelah anak saya lahir, saya tanya lagi dok, gimana dok? Anak saya dapat cewek, alhamdulillah. Kakinya lengkap, jarinya lengkap. Nangis dok, nangis, alhamdulillah. Terus saya nggak ngeh kan, kata dokter itu lah hilang ya. Tapi waktu jalannya setahun 2 tahun, 3 tahun kok bicaranya ibu, ayah, cuma begitu aja. Tapi bapaknya kan ingin punya anak lagi gini. Ya kita punya anak lagi deh, kamu ingin cewek kan? Iya, kata gitu. Tapi ntar dulu, ini si Florence kenapa bicaranya cuma gini? Jadi kita ke terapi dulu deh, tiup ini, diurut dulu sarafnya. Selama setahun saya pergi ke sana, kata orang diurut, ditiup gitu ya. Itu saat saya udah pasrah, udah kemana aja, kita ke dokter aja deh. Nah saya ke dokter THT, ke dokter THT bisa balik gitu ya. Pas THT itulah saya drum. Ya Allah, anak saya tuli Bu. Tapi anak ibu dia amang dengar 40-50% masih ada pendengarannya. Oh gitu dok. Tadi bagaimana dok? Ya termasuk tuli Bu. Memang gitulah gitu dokter. Ya, saya terima. Gitu. Bagaimana Mbak Silmi akhirnya memberi paham pada Florence bahwa Florence punya keistimewaan? Kalau yang istimewa yang 3 tahun itu dia kan belum mengerti ya. Pas dia mau sekolah baru saya bicarakan masa sekolah ya. Tapi waktu dia mau 3 tahun itu saya masukin playgroup, TKA, TKB, dia nggak masalah, di masyarakat aman. Pas di SD saya coba negeri, dia udah mulai dijauhin sama teman-temannya. Saya nggak ditemani Bu, 6 bulan sekolah saya stop. Ya udah deh nggak sekolah deh, kamu stop. Tahun depannya saya masukin sekolah khusus SLB. Nah, sampai berlanjut lagi sekarang udah SMA kelas 3 gitu. Mbak Silmi, kalau Mbak boleh bicara ke masyarakat, apa yang masyarakat mengerti tentang anak kebutuhan khusus? Kalau saya masyarakat dan terutama lapangan kerja saya utamain ya, karena anak saya udah kelas 3 mau tamat, tolonglah terima keadaan anak saya. Anak saya bisa, orang bisa, dia bisa megang kasir, dia bisa juga, teliti juga dia bakal teliti. Tolong disamakan, itu aja permintaan saya. Thank you Pak Silmi. Sunarto. Ya. Pak Sunarto, maaf Adinda, namanya siapa? Aprilia Revani. Aprilia. Aprilia. Pak Sunarto, diagnosis apa yang Bapak terima tentang Aprilia? Diagnosisnya itu tunagrahita ringan. Ya, jadi waktu itu di dokter saya belum pernah lihat, saya belum pernah dengar di sini, waktu ke sini saya kata tunagrahita kan. Oh, jadi ketika ringan. Bapak bergabung dengan Taiko, bermain Taiko baru Bapak tahu. Iya. Sebelumnya treatment apa yang diberikan kepada Aprilia? Itu lupa, saya udah lama soalnya. Sekarang usia Aprilia berapa Pak? 25. 25. Tapi setelah bergabung dengan komunitas, saya kira Taiko, bagaimana perkembangan Aprilia? Alhamdulillah sih, ada perkembangan sih. Iya. Pak Sunarto, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Aprilia? Ya. Aprilia, boleh lihat Bapak? Aprilia belajar yang benar ya, yang pintar, jangan malu-malu ya.
bangga. Emang yang lain bangga ya, biar beda bangga ya. Ya. Aprilia mau bicara apa sama siapa sayang? Jadi kalau sama bapaknya, katanya nggak apa-apa ya, jangan nangis, nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis kok. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya sayang ya. Aprilia pinter kok, oke. Enggak, Bapak ngomong doang tadi. Bapaknya berharap Aprilia menjadi Mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Kan nangis. Maaf Ibu ya. nggak apa-apa Pak. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Jadi suster sama polisi. Oh, suster sama polisi. Oh, luar biasa, pintar, luar biasa ya Aprilia. Pasti nanti Aprilia bisa ya, ya harus. Diajak bicara sama orang tuanya begitu. Iya. Udah. Ada nggak yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus, kan kadang-kadang stigmanya dengan pandangan yang luar biasa. Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, bagi masyarakat yang punya anak yang kayak gini, saya mohon ya jangan disimpan atau diumpetin. Kan ada yang disimpan diumpetin di rumahnya. Malu kadang-kadang punya anak kayak gini. Kita harus bangga, harus kita usahakan, kita upayakan. Bagaimanapun juga ini adalah tabungan kita kelak. Ya, jadi bagi masyarakat ya saya minta ya jangan memandang sebelah mata anak kayak gini. Gitu. Kalau Bapak bisa merubah sistem apa yang ingin Bapak rubah? Ya saya mohon ya jangan berpandangan begitulah sama anak-anak kayak gini. Ini adalah udah kebahagiaan kita, maksudnya harus kita rawat kita ini. Gitu. April, ada yang mau disampaikan ke Bapak? Manggilnya apa? Bapak atau ayah? Bapak. April, ada yang mau ngomong sama Bapak? Iya, Mau ngomong apa? April mau ngomong apa, sayang? Ngomong. Mau Ya, ngomong? Pak. Ya, Pak. Mau ngomong sekarang atau nanti? Sekarang? Oke, April mau ngomong apa sama Bapak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kan Sama Bapak. Lawah aku kan lagi sudah kan terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih April ya. Mbak ini, saya dengar Alim main film ya Mbak? Alhamdulillah. Alim dan Vanessa main film. Main film apa? Ada filmnya Om Baim. Filmnya Mbak. Iya. Alim mau ngomong apa sayang? Bilang apa? Siapa sih? Ini ngomong, ini cucu ya. Alim main film? Iya. Film apa? Dosa anak. Jadi anak. Iya. Jadi anak. Jadi- Senang. Iya. Senang. Iya. Ali mau bilang apa sama manggilnya apa? Ibu. Mau bilang apa sama ibu? Ibu itu baik, nurut, sayang ibu. Luar biasa. Dia ingat gitu kayak gini karena dia udah punya ayah. Iya. Dia udah nggak apa-apa. Udah Luar biasa. ya udah nggak ada. Vanessa, ada yang mau Vanessa utarakan ke Mama, ke Mami? Makasih Mami untuk bimbingan aku sendiri, untuk
yang sayang mami, papi, yang untuk baik. Nenek saya dengar setahu kan tato di mandi, di WC, di dalam di mandi. Saya sendiri yang nggak ada oma. Jaga oma, kalau lagi mami pergi jaga oma. Oh, jaga oma luar biasa. Dia fashion show juga sering. Terima kasih. Berjuang maminya katanya dulu saya dengar cerita betapa ya dilecehkan lah karena kan anak-anak Down syndrome ini kan rahangnya tuh lebih kecil dari lidah. Kalau nggak diterapi tuh lidahnya gini terus gitu. Jadi dia badannya lemes, nggak bisa bergerak. Jadi kayak robot apa gitu loh. Terus udah gitu ya lidah terutama kan saya maminya tuh terkenang dengan lidahnya sampai orang gitu jadi kayak ya pokoknya udah ngebayangin lah anak kita sendiri juga dulu gitu kan. Jadi betapa berat perjuangan maminya, dia harus pergi ke mana Fatmawati terapi. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah berhasil. Iya, udah jadi bintang film ya, Vanessa ya, luar biasa ya, fashion show. Iya. Oh, Ali Mintaro, iya, Ali mau kasih Vanessa. Oh iya, terima kasih. Oh, luar biasa. Terasa anak ini apa sih perasa iba. Jadi peduli, perasa gitu. Jadi kadang-kadang waktu kecil aja dia nggak ngerti. Kita ngomongin orang dia marah, nangis. Kita ngomongin orang, nah udah besar pun juga kalau itu dia ngerasa perasaan dia tuh diomongin apa diaman gitu. Mbak Eni, apa yang ingin Mbak sampaikan pada Alim? Harapan apa yang Mbak? Alim jadi anak yang baik, ya, semangat, kerja yang benar, belajar terus, ya. Kehidupan ini keras, nah nanti kamu harus safe ya, maksudnya belajar dan belajar terus. Kamu udah mulai bisa cari duit dan nanti kalau ibu nggak ada, Alim buat mati. Selalu begitu dia bilangnya. Kita sama-sama aja ya, sama-sama aja ya, sama Allah ya. Selalu gitu kalau bilang ibu udah tua, nanti kalau ibu nggak bergerak itu panggil tetangga. Dia bilang enggak. Alim duluan katanya. Ayah Almadi ada rumah. Ayahmu udah meninggal. Ya Almadi ada diri. Udah. Lalu begitu jadinya ya udah kita sama-sama aja ya. Mbak Eni, apa yang ingin Mbak sampaikan ke diri Mbak dalam kondisi seperti ini? Saya harus sehat, saya harus kuat, saya harus lebih lagi struggle of life-nya harus kuat. Karena saya hanya berjuang sendiri ya. Jadi saya gimana menjaga gitu, saya harus kuat, saya harus berdamai, saya harus mementingkan kepentingan dia. Jadi apa-apa kepentingan kayak hari ini kan saya reunian apa gitu di kampus, nggak duluan. Alim lebih seneng jangan tinggalkan Taiko ya, saya turutin. Jadi turutin apa yang dia suka. Kayak syuting tuh dari pagi sampai sore, Alim capek enggak. Padahal saya udah capek nunggu kan, karena dia suka, ya saya turutin gitu. Yang penting saya harus sehat dan kuat, karena Tuhan Allah telah memilih kita di antara saya sama ayahnya mungkin saya dianggap lebih kuat, untuk menjaga dia, saya itu aja. Jadi Mbak ini, kalau Mbak bisa merubah sistem, apa yang ingin Mbak rubah? Merubah sistem pendidikan di sekolah-sekolah itu, anak ini kan diutamakan keterampilan ya, jangan akademisnya gitu. Jadi mungkin lebih, walaupun memang ketika ketentuannya keterampilan 60%, akademis 40%, saya rasa masih kurang keterampilan itu. Apalagi sekolah swasta ya, yang ketergantung apa yayasan tergantungan dari dana-dana yang dari orang tua gitu. Jadi tolong keterampilan diperbanyak. Kemudian membuka lapangan kerja. Ya mungkin tadi saya bilang lapangan kerja untuk tunagrahita terus susah. Kecuali tunarungu
Tunarungu itu sama tunadaksa diterima. Saya pernah keliling-liling cari gitu. Waktu Alim sudah itu belajar cari ada kafe di Fabis, kafe apa. Nggak terima tunagrahita. Tunagrahita itu termasuk autis, Down syndrome, ADHD itu nggak terima. Dia terimanya tunarungu sama tunadaksa. Nah itu, kebetulan makanya waktu kita dari komunitas bikin pameran belajar anak-anak ini bisa belajar barista, buka bot, jadi ada yang pengusaha yang udah lama tuh tertarik dengan anak-anak ini dan hasilnya enak gitu. Jadi ditariklah dia di kopi kamu itu. 10 orang. Nah, sekarang kopi kamu itu dia udah buka juga di Jogja, udah lama juga. Ingin mencontoh itu juga, jadi menarik anak-anak Jogja yang jadi saya tolong anak-anak ini diberi kesempatan pasti bisa. Apa jadi janitor, apa jadi apa pengantar surat dari ruang ke ruang. Bisa. Cuma kenapa tunagrahita tidak bisa? Gitu. Dari dia SMA sudah berapa kali kontrak kerja di sekolah itu dengan Alfamart atau Indomart, tapi yang terima tunarungu sama tunadaksa. Gitu. Jadi tolong kasih kesempatan juga untuk tunarungu banyak. Kemarin apalagi buka lagi tuh di mana tuh kemarin saya lihat. Mbak ini apa pesan Mbak untuk orang tua yang baru menerima diagnosis anak yang berkebutuhan khusus? Bangkit, jangan terlena terlalu lama. Kalau itu manusiawi sebenarnya, ya, tapi jangan terlena, kasihan anak ini nanti terlambat seperti tadi Mbak Yanti cerita itu. Jadi ayo bangkit, itu bangkit, kita dititipin. Ini anak surga, kita dititipin gimana mengoptimalkan dia. Jadi ya begitu. Jadi kayak Alim tuh alhamdulillah dari umur usia 2 bulan udah mulai terapi. Iya. Kalau merubah sih kayaknya susah ya, cuman berusaha sih. Kalau manusia ya memang manusia itu kan lemah ya diciptakannya ya. Jadi ya cuman berusaha bagaimana caranya lah kita anak kita bisa berprestasi, bisa kayak yang lain, bisa main dengan yang lain, udah gitu aja sih. Batut, apa yang mau Mbak sampaikan ke Arif? Arif ya. Arif bisa dengar manggilnya siapa? Ibu atau Mama? Mama. Arif bisa dengarkan Mama? Bisa nggak? Mama. Bisa dong. Pinter ya, Arif pinter ya. Belajar yang rajin ya. Oke. Oh ya, iya. Ntar. Ini dulu nih. Belajar yang rajin, nggak boleh ngambek ya. Harus pinter. Bilang apa? Iya. Iya. Raffi mau ngomong sama ibu, manggil apa? Bilang apa sama Bunda? Raffi mau bilang apa sama Bunda saya? Ini aku. Oh, Nesa teman aku. Jaga-jaga sehat. Tadi manis Selamat gemut. Ucok. Oh, teman aku Mut, Ucok. Siapa? Ya, ulat. Seo. Sarang. Oke, Sarangio. Iya, Sarangio. Raffi senang main taiko? Ya. Sama siapa? Pepe. Oh, sama Kak Pepen. Sama Vanessa, sama Alif, sama siapa lagi? Sarah, ini sama? Flores. Sama? Nabil. Tahu dia semuanya hafal. Pinter ya Raffi. Terima kasih. Sama-sama sayang. Mbak Erni, apa yang ingin Mbak sampaikan ke Raffi? Raffi, terima kasih anak ya. Sudah jadi anak Bunda. Sudah jadi guru buat Bunda. Sudah menemani Bunda. Dan Raffi mengajarkan Bunda untuk selalu sabar, selalu ikhlas,
dan menerima segala kekurangan Raffi, karena Bunda juga banyak kekurangan. Bunda minta maaf kalau belum terlalu sempurna mendidik Raffi. Tapi bagi Bunda, Raffi adalah harta yang paling berharga. Bunda sayang sekali sama Raffi dan Bunda tidak pernah menyesal punya anak seperti Raffi. Kalaupun harus mengulang, Bunda tetap mau punya Raffi. Ya nak ya? Maafin Bunda ya nak ya? Iya bro, iya maafin Bunda ya bro. Oke bro, oke. Boleh peluk Bunda? Boleh peluk bro? Oke bro, peluk. I love you bro. Mbak Erni, apa yang ingin Mbak sampaikan ke diri Mbak dalam kondisi yang seperti ini? Buat diri saya sendiri ya, saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, karena selama ini saya selalu berdoa untuk minta kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan saya juga bersyukur karena sampai saat ini, sampai usia ini saya masih bisa menemani Raffi. Dan ada doa saya yang sebetulnya tidak boleh katanya, tapi itu yang selalu saya ucapkan. Saya minta kepada Allah, kalau saya nggak ada umur, saya mau Raffi juga ikut saya. Karena saya nggak mau ninggalin Raffi jadi beban buat yang nanti merawat dia atau buat yang lainnya gitu. Dan kalau memang nggak bisa barengan, tolong Raffi duluan supaya saya juga kalau pergi saya nggak ada beban karena ninggalin dia, dan saya nggak berpikir Raffi siapa yang ngurus, siapa yang sayang sama dia gitu. Karena maaf, saya single parentnya, ayahnya sendiri aja nggak bisa nerima dia, bagaimana yang lainnya seperti itu. Jadi sudahlah, Raffi milik saya, anak saya. Kalau saya nggak ada ya Raffi tetap ikut saya. Dan saya bilang, Raffi kita sama-sama ya nak ya, nanti kalau Raffi sudah di surga, tolong panggil Bunda ya nak ya, jangan tinggalin Bunda. Saya selalu seperti itu sambil saya usap kepalanya, saya baca Al-Fatihah seperti itu. Dan saya berharap saya tetap sehat sampai Allah bilang ya pulang seperti itu. Jadi saya cuma minta itu aja sih. Saya rasa semua orang tua ini juga pasti punya keinginan yang seperti itu. Walaupun katanya nggak boleh mendahului Allah, betul. Tapi coba kamu di posisi saya, pasti akan punya pemikiran yang sama seperti kami. Pasti seperti itu, nggak mungkin enggak. Kalaupun dia bilang jangan berdoa seperti itu, nggak boleh, Allah nggak suka itu. Oke, coba kamu ada di posisi saya ya. Iya, karena mereka nggak punya anak seperti anak saya. Mereka akan bilang nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh. Iya, kamu aman, bukan aman, maksudnya kamu ninggalin anakmu mandiri, anakmu bisa segala. Kalau anak saya makan pun harus diambilin, nggak diambilin dia nggak akan makan. Dia nggak pernah minta makan sama selain saya. Ke adiknya pun dia diam. Kalau adiknya yang ngerti jam sudah makan, adiknya kasih dia makan. Tapi saya dibilang kalau harus ikannya misalnya, ayamnya harus kecil-kecil tapi tetap besar-besar, motor dia keselak itu kan. Saya berpikir ada saya aja masih seperti ini, bagaimana kalau saya nggak ada gitu. Jadi saya cuma minta seperti itu sih, gitu kan. Saya nggak bisa ngomong karena satu doa yang sebenarnya doa yang salah. Betul. Tapi itu dilema buat Iya. orang tua mungkin ya, yang seperti tadi Mbak Erni sampaikan. Mbak, jika ingin Mbak apa yang Mbak ingin sampaikan kepada masyarakat? Bagaimana masyarakat memandang anak-anak berkebutuhan khusus kadang-kadang
sangat menyakitkan Betul. hati. Apa yang ingin Mbak sampaikan? Saya cuma berharap kepada masyarakat umumnya, tolong pandanglah anak kami dengan kasih sayang, rangkullah anak kami dengan tulus, jangan ada modus ya istilahnya ya, mereka dekat dengan anak kami karena berharap sesuatu, karena memanfaatkan. Jangan seperti itu. Kalau memang mereka betul-betul tulus, tolong memang betul tulusnya gitu. Jangan ada modus, jangan ada motif yang tidak baik, jangan memakai anak-anak kami untuk biasanya untuk mencari dana gitu ya, untuk mencari sponsor untuk konten mereka supaya banyak followersnya atau bagaimana. Jangan seperti itu, kan anak kami juga manusia, anak-anak kami juga punya perasaan, anak-anak kami juga punya rasa. Jadi tolong hargai anak-anak kami, tolong sayangi anak-anak kami, tolong rangkul anak-anak kami. Anak kami juga ingin disayang, ingin dirangkul, ingin diajak untuk bergabung dengan teman-teman yang lain yang bukan difabel ya, karena mereka ini sebenarnya friendly ya, mereka senang berteman, senang berkawan dan gampang akrab sama teman-teman yang lain seperti itu. Makanya tolong jangan dikucilkan itu saja. Seperti itu. Baik nih, kalau Mbak bisa merubah sistem apa yang ingin Mbak rubah? Sebetulnya nggak jauh seperti yang Mama Alim, Mbak Eni sampaikan ya, bahwasanya saya juga sebetulnya pengen anak-anak spesial itu ada lapangan kerja, ada lowongan kerja bisa menerima, karena kan mereka juga punya kemampuan ya, walaupun terbatas. Seperti anak Down syndrome ini, mereka kan friendly ya, mereka sangat ramah. Mereka kan bisa misalnya di perusahaan itu nemenin ya, bukan jadi resepsionis, bukan ya, hanya mendampingi resepsionis gitu ya. Walaupun gaji juga bukan harus digaji sekian, tidak, tapi dengan ya sekedar uang jajan kah, uang transport kah, tapi mereka merasa saya bekerja gitu loh, saya bekerja loh, jadi mereka punya kebanggaan sendiri gitu. Seperti mengantar surat, seperti Mbak Eni bilang, mengantar surat dari ruang ke ruang, mereka mampu gitu loh, mengucapkan selamat datang, terima kasih, itu mereka mampu. Jadi tolong jangan tutup kesempatan buat anak-anak kami berkembang dan berkarya, karena mereka mampu kalau diberi kesempatan. Mbak Erni, ketika Mbak melihat tumbuh kembangnya Raffi, apa yang pertama Mbak ajarkan kepada Raffi? Pertama ya, maksudnya bayi atau sudah besar atau? Sudah besar, sudah besar ya. Untuk saya ingin Raffi bisa melakukan apa yang anak lain lakukan, tapi itu sangat sulit dan tidak semudah mengajarkan yang lain gitu ya, tidak semudah membalik telapak tangan seperti itu ya. Karena mengajarkan dia memakai baju itu butuh waktu yang nggak sebentar, itu lama ya, sampai saya hopeless, saya putus asa, saya bilang ya Allah kok susah banget ya cuma sekedar pakai baju itu, tolong dong ya Allah, gimana ya caranya saya ngajarin dia gitu kan ya. Tapi mujizat Allah selalu ada. Tiba-tiba dia bangun tidur, turun dari kamar dia, di atas turun itu dia, saya nengok, kaget saya, dia sudah pakai baju lengkap, saya, Allahu Akbar, sudah mandi nak, udah nak, wangi, dia kan selalu pakai minyak kolon wangi gitu, terus wangi, oh iya wangi sekali, Mas siapa yang, saya pikir adiknya di atas juga, Mas dipakai baju sama Caca, Raffi, tuh, jadi dia pakai baju sendiri, sudah, jadi saya bilang ya Allah terima kasih, ternyata doa saya selama ini dijawab, dia sudah bisa pakai baju sendiri, dan dia bisa matchingin baju warna apa, atas bawah itu bisa gitu. Di usia berapa Raffi bisa melakukan itu Mbak? Sudah sekitar SMP ya. Baru tadinya kan saya selalu siapkan bajunya, saya bantu masukkan, ayo tangan masuk, baru dia masuk tangan, celana juga saya masukkan seperti itu. Sudah SMP kalau nggak salah ya, dia bisa. Saya bilang Allahu Akbar. Dan maaf, dulu umur 7,5 tahun dia pernah kena stroke ya,
Karena stroke yang dia 2 bulan hanya di tempat tidur, ada penyumbatan di sebelah kanan, di saraf kanan, jadi dia kiri invalid, tangan kiri dia nggak bisa genggam kuat, jadi lemah. Makanya kayak barista itu nggak bisa ikut karena kan harus pegang gelas. Nah, itu jadi kendalanya situ, karena Potas juga nawarkan untuk barista nggak bisa, saya bilang dia nggak bisa genggam, memegang gelas yang tangan kirinya harus menuang, dan air panas itu kan bahaya juga ya, jadi saya nggak ikutkan dia untuk barista. Gitu. Dan nari dia, makanya untuk terapi dia gerak tangan walaupun nggak sempurna, tapi dia bisa ikut gerakan apa irama musik, saya sudah bersyukur seperti itu. Ingin Mbak katakan untuk Floren. Loren, kamu anak pintar. Tahun depan mau tamat sekolah. Kamu pingin apa? Pingin kerja atau kuliah? Oh, pingin kerja. Boleh. Ruang kerja ada terbuka buat kamu. Kamu harus semangat ya. Kamu pasti bisa. Floren, ada yang mau Floren ungkapkan ke Ibu? Gimana sama ibu? Loren sayang sama ibu. Kemarin saya Iya. peluk loh. Dia malu kalau malu. Oke, terima kasih Mbak Siomi. Ke Mbak Yanti. Apa yang ingin Mbak sampaikan untuk Jafran? Zahran lihat mama ya. Zahran mohon maaf, suka marahin Zahran ya. Mama ya. Selalu minta Zahran bisa ini, bisa itu. Ya, bisa pakai sepatu. Ya, bisa lompat. Ya, bisa mandi sendiri. Maafkan mama ya. Bahkan suka nyuruh kakak bersihin kamar sendiri. Maafin mama ya nak ya. Ya kakak jangan lupa sholat terus ya, ngajinya terus ya nak. Doain mama papa, adek, eyang semua doain ya. Makasih ya. Zahran tahu mama sayang sama Zahran? Tahu, cium mama boleh? Oh, luar biasa. Mbak Yanti, jika ingin Mbak bicara pada diri Mbak, apa yang ingin Mbak katakan? Terima kasih diri saya sendiri, tidak pernah menyerah, selalu berpikir positif, dan bersyukur apa yang sudah Zahran dapat, sudah Zahran capai, apa yang sudah Zahran bisa, dan selalu berpikir bahwa anak saya insya Allah bisa, walaupun belajar lebih lama dibandingin anak biasa. Dan saya selalu bersyukur apapun yang dia sudah capai sekarang, pencapaiannya. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Mbak Yanti. Kalau Mbak bisa merubah sistem apa yang Mbak ingin rubah? Pertama kesehatan. Kadang asuransi itu tidak mau mengcover kalau di autis. Jadi kalau penyakit yang bukan autistiknya di cover. Tapi kalau misal berhubungan dengan pemeriksaan autistiknya sendiri tidak di cover. Kemudian pendidikan ya Mbak. Pendidikan mungkin lebih diperbanyak sekolah-sekolah negeri yang menerima anak-anak ini dengan kuota yang lebih banyak lagi. Dan juga bukan cuma kuota saja, kesiapan guru-gurunya juga, SDM-nya juga harus diperbanyak. Kadang-kadang mereka terima tapi hanya didiemin aja anak kami Mbak. Jadi juga kayak penitipan anak jatuhnya, tidak berkembang. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, semoga yang seperti ibu lain lah, lebih banyak lagi lapangan pekerjaan terbuka untuk anak kami, seperti mungkin janitor, atau pengantar surat, atau mungkin apa ya yang atau kayak di hotel melipat-lipat, kan ada tuh divisi hanya melipat atau mencuci aja terus, atau di restoran kerjaannya mencuci terus dia. Ya disesuaikan dengan kemampuan anak ini. Kan disabilitas juga banyak ya Mbak, jadi tunarungu. Nah, jadi lebih menyebar kepada anak-anak kami yang memang tunagrahita ini, yang memang kadang-kadang sulit ya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa. Itu aja, insya Allah. Baik, terima kasih Mbak Yanti, terima kasih Mbak Silmi. Saya tadi ada satu yang lupa. Apa yang ingin Mbak katakan kepada diri Mbak dengan situasi yang seperti ini? Insya Allah diri saya siap, harus kuat untuk semangat karena anak saya bekerja dan masa depan dia. Mudah-mudahan suatu kelak dia akan mendapatkan jodoh yang baik, akan berkeluarga. Amin. Maaf, terima kasih.
Tenang Mbak. Pasti dapat jodohnya. Allah itu menjanjikan orang yang baik akan dapat yang baik. Terima kasih. Bapak katakan kepada diri Bapak dalam kondisi saat ini dengan punya April yang istimewa, luar biasa. Apa yang Mbak Pak Mudah-mudahan Sunarto? kita selalu dikasih kesabaran, ketabahan dan kekuatan agar bisa mengantar anak saya menjadi mandiri dan dewasa. Yang Bapak pikirkan kan kalau kita udah nggak ada bagaimana, Mbak? Itu doang. Jadi semangat harus selalu kita tanamkan pada anak saya. Ya. Bapak Ibu yang hebat luar biasa, anak-anak yang hebat luar biasa, Alim, Vanessa, Raffi, Zahran, Soren, April, terima kasih banyak anak-anak yang luar biasa.